Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saran sharing santai. Teman santai kali ini yaitu psikolog, yaitu Kaisa. Apa kabar Kaisa? Baik, Pak. Iya, kemarin kita sudah membahas mengenai kekerasan terhadap anak ya. Kali ini saya ingin membahas mengenai anxiety atau kecemasan. Eh, yang mungkin sering juga gitu ya. Saya sendiri nih ngalamin kecemasan itu atau mungkin hanya stres gitu ya. Nah, tapi antara stres, cemas, saya nggak tahu nih gimana. Jangan-jangan saya ini mengalami hal itu. Hanya saya nggak tahu ilmu. Maka kita bahas nih, seru nih dengan psikolog langsung. Oke, kira-kira apakah ada nih perbedaan sebenarnya antara stres kita dalam beraktivitas atau keseharian dengan kecemasan? Oke. Mungkin enaknya kita dari pengertiannya dulu Oh kali ya, ya. ini nih enaknya kalau dengan psikolog nih. Jadi kalau stres itu sebenarnya dua-duanya itu sama ya. Stres sama cemas itu adalah sama-sama reaksi emosional diri kita. Nah, tapi kalau stres itu umumnya lebih karena ada pemicu atau faktor yang sifatnya dari eksternal atau dari luar. Jadi jelas penyebabnya. Misal stres karena tuntutan pekerjaan, stres karena sedang ada masalah dengan keluarga, atau stres karena sedang mengalami apa ya, penyakit kronis misalnya. Jadi faktor-faktornya biasanya kalau stres itu dari luar. Nah, kalau kecemasan itu sendiri eh, ini tuh adalah bentuk perasaan yang sebenarnya awalnya itu setara atau sama dengan sedih, senang, cemas, takut. Nah, itu kan macam-macam perasaan. Jadi sebenarnya sifatnya normal atau wajar kalau kita punya perasaan cemas. Jadi ada gunanya perasaan itu. Nah, tapi ketika dia terjadinya terlalu berlebihan, terjadinya dalam kurun waktu yang sangat lama, sampai mengganggu fungsi kita sebagai manusia atau misalnya yang kerja, yang sekolah, nah itu mengganggu pekerjaan, mengganggu pendidikannya, nah itu larinya atau udah disebutnya sebagai gangguan kecemasan. Nah, jadi perlu juga dibedakan antara perasaan cemas yang normal, yang wajar dengan apakah ini kecemasannya sudah gangguan gitu. Jadi kalau pada dasarnya cemas itu ya sebenarnya normal atau wajar gitu. Pasti kita pernah mengalami perasaan cemas. Nah, tapi yang cemas ini biasanya penyebabnya itu belum jelas. Kenapa kita cemas? Apa yang kita khawatirkan itu belum ada di depan mata. Biasanya kita cemas pada sesuatu yang ada di masa depan. Nah, itu cemas. Kalau stres kan, stres karena oh sekarang ada tuntutan dari bos, ada tuntutan pekerjaan yang banyak. Nah, jelas penyebabnya seperti itu. Berarti cemas ini perasaan yang normal, positif, Hmm. tapi ketika ada masalah namanya gangguan kecemasan ya, Bukan juga, jadi perasaannya tetap negatif. negatif, Kalau perasaan positif kan senang, senang, ya, bangga, ya. bahagia, nah itu positif. Hanya dalam keadaan normal, Dalam cemas, keadaan wajar. Jadi wajar. sedih, marah, Heeh. cemas, nah itu kan sama-sama perasaan. Iya, Nah, tapi ketika marah terus, beberapa minggu cemas terus, nah berarti kan oh ada apa nih? Jadi ada gangguan. Maka itu yang disebut dengan anxiety ya atau anxiety disorder. Jadi disorder ya. kalau cemas saja bahasa Inggrisnya kan anxiety. Anxiety Jadi dia kata kuncinya itu di gangguannya itu. Apakah ini anxiety saja gitu atau anxiety disorder? atau disebut dengan kecemasan. Kecemasan, iya, Iya, jadi oke. perasaan kecemasan. Terus mungkin ya, saya sendiri atau mungkin nanti para netizen itu sering juga mengalami kecemasan mungkin Hmm. keseharian. Hanya kan kita nggak tahu nih ilmunya atau tanda-tandanya. Sebenarnya ada nggak sih cara kita melihat tanda-tanda dari kecemasan itu, terus bagaimana kita cara mengidentifikasinya? Hmm. Eh, Kalau gejala-gejalanya sebenarnya pada dasarnya sama ya. Ketika kita punya perasaan cemas dari segi fisik, misalnya kita deg-degan gitu ya, jantungnya berdebar lebih kuat, keringat dingin, mungkin merasa atau justru suhunya jadi panas. Nah itu dari segi fisiknya atau dari segi perasaannya kalau kita sedang merasa cemas itu juga ada yang kita pikirkan apa sih yang kita cemasi, kita khawatir, takut ini, takut itu. Nah, tapi ketika dia disebut gangguan, nah itu biasanya ketika terjadinya sudah dalam waktu 6 bulan bahkan lebih. Jadi continue dalam 6 bulan itu kita merasa cemas yang intens, yang berlebihan.
Karena kalau sifatnya normal, ada sesuatu yang buat kita cemas, tetapi ketika sudah terjadi, ketika sudah selesai, cemasnya hilang. Nah, itu yang normal. Tapi ketika orang gangguan, dalam kurun waktu yang lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, perasaan itu tidak kunjung hilang. Walaupun sebenarnya nggak ada nih pemicu atau faktornya itu nggak ada, tapi dirinya Masih itu ada di dalamnya. dikuasai atau pikirannya itu penuh kekhawatiran tentang sesuatu yang sampai akhirnya menghalangi dia untuk melakukan atau beraktivitas sebagaimana dia seharusnya gitu. Jadi merusak aspek-aspek kehidupannya. Misalnya kalau contohnya mungkin enaknya pakai contoh gini. Kita cemas misalnya mahasiswa tuh cemas presentasi di depan kelas. Cemas gitu, aduh takut deg-degan gitu kan sama Pak Suheri lagi nih takut gitu. Aduh. Cemas tuh, Iya, cemas. Nah tapi ketika cemas itu membuat dia, oh aku cemas jadi aku harus belajar nih, aku iya. latihan. Nah, dia latihan supaya apa? Dia cemas karena tadi takut salah, takut diejek. Nah, tapi cemasnya itu mendorong dia buat dia latihan, dia belajar. Nah, akhirnya dia bisa tampil. Walaupun cemasnya tetap ada gitu ya. Cuman cemasnya itu nggak buat dia jadi takut, jadi dia nggak mau ke kampus, dia nggak mau ikut presentasi. Nah, itu cemas yang nggak baik. Kalau dia konsisten seperti itu, cemas setiap presentasi nggak mau tampil, setiap presentasi kabur. Nah, itu kan udah Gangguan. sesuatu gitu. Jadi cemasnya nggak buat dia survive, tapi malah buat dia menghindar. Nah, itu kan nanti lama-lama mengganggu akademik kan pasti nilainya. Jadi aspek kehidupan atau aspek akademiknya jadi terganggu karena perasaan itu. Nah, kalau tadi kita kan cemas nih, terus kita akhirnya latihan. Setelah kita latihan apa semuanya, karena kita berusaha apa namanya ingin tampil baik gitu ya. Terus kita lakukan. Nah, hilang. Berarti cemasnya tadi dalam keadaan wajar ya. Normal. Itu perasaan Normal. yang mungkin sepertinya hampir setiap hari kita mungkin ada cemasnya Ada gitu. cemas, tetapi itu hal yang wajar Wajar. ya. Oke. Terus apakah juga begini, kecemasan itu ada faktor dari genetik? Dan bagaimana itu perkembangannya? Hmm. Jadi kalau yang sifatnya sudah gangguan kecemasan, memang kalau di dalam buku yang dijadikan para profesional sebagai rujukan tentang gangguan-gangguan psikologis gitu ya, memang disebutkan bahwa sepertiga dari faktor risiko gangguan kecemasan itu adalah genetik. Nah, jadi ketika orang tua dia punya riwayat memang sudah didiagnosis oh punya anxiety disorder, nah ada kemungkinan gitu ya keturunannya punya gangguan yang sama. Nah, untuk mengurangi risiko itu kan mungkin kita melihatnya akan lebih mudah atau akan lebih bisa dikontrol oleh orang dewasa atau orang tuanya. Maksudnya gimana? Karena gini, seseorang punya gangguan kecemasan itu sampai akhirnya dia punya gangguan kecemasan itu tidak terjadi secara instan atau tiba-tiba. Selain karena faktor genetik misalnya bagaimana pengalaman hidupnya, bagaimana pengasuhannya, bagaimana selama ini dari kecil dia sampai dewasa apakah ada pengalaman-pengalaman negatif seperti bully, KDRT. Nah, itu turut mempengaruhi. Nah, jadi kan kalau misal kita tahu misalnya sebagai orang tua, oh saya punya riwayat gangguan kecemasan. Nah, supaya anak saya gangguan kecemasannya tidak semakin berkembang atau tidak muncul. Nah, berarti kan dari orang tua yang bisa memberikan pengasuhan yang baik gitu, memberikan pengalaman-pengalaman positif ke anak supaya dia tidak punya pengalaman-pengalaman negatif yang memperbesar atau memunculkan tadi yang tadinya jadi risiko itu gitu. Nah, jadi gangguan kecemasan yang tadinya karena faktor genetik itu tidak muncul atau tidak benar-benar terjadi pada anak gitu. Berarti risikonya ada sepertiga ya dari keturunan ini atau genetik. Nah, ini bisa berkembang ketika dari pola asuh. Bukan maksudnya begini, ketika dia dari faktor genetik, dari awalnya sepertiga ini bisa berkembang dengan sendirinya atau memang karena pola asuhnya. Kompleks sih, jadi memang nggak bisa hanya satu faktor atau belum tentu karena pola asuh aja, jadi dia memang kompleks. Semua pengalaman hidup kita, bagaimana hubungan dengan orang lain, tadi termasuk faktor genetik, nah itu saling mempengaruhi gitu, turut berkontribusi. Nah, berarti juga cara pengurangannya, ngurangin resiko perkembangan ini dari pola asuh itu juga. Termasuk salah satu yang bisa dilakukan. Jadi walaupun misalnya pola asuh sudah dilakukan, tetapi di luar rumah anak dapat pengalaman negatif dari orang lain. Nah itu kan juga bisa jadi faktor lain gitu. Jadi orang yang di rumah berusaha semaksimal mungkin karena yang di luar kan
semakin sulit dikontrol gitu kan. Pengalaman anak kan nggak cuma sama orang tuanya. Ketika dia remaja, kuliah, nah mungkin takutnya teman-temannya justru yang memberikan pengalaman-pengalaman negatif yang justru bisa memicu gangguan kecemasannya itu gitu. Nah, tapi dari rumah itu salah satu fondasi yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita cemas berulang-ulang dengan jangka panjang sehingga menjadi gangguan, tadi sempat disinggung juga akan mempengaruhi dengan kesehatan. Tapi memang bagaimana ini pengaruhnya dengan kesehatan, baik itu fisik maupun mental dalam jangka panjang? Oke, nah tadi kan sempat saya sebutkan memang gejala gangguan kecemasan ini tidak hanya secara psikis, tapi dari segi fisik juga ada gitu ya. Misalnya tadi jantung berdebar-debar, kita selalu merasa khawatir, takut, merasa tertekan. Nah, selain itu eh, memang mungkin bukan hal-hal yang sifatnya apa secara fisiknya tuh nggak intens dalam arti nggak parah gitu ya. Cuma kalau hal tersebut terjadi secara terus menerus gitu ya dalam jangka waktu yang lama, kita selalu tidak tenang, selalu jantung berdebar-debar, selalu badan merasa dingin, nah itu kan tidak fit dalam jangka yang lama, kan nggak enak gitu ya, dalam beraktivitas itu nggak bisa maksimal misalnya. Nah apalagi ketika gangguan kecemasan itu membuat seseorang dia terlalu fokus sama apa yang dia cemasi sampai akhirnya dia tidak fokus dengan hal lainnya, termasuk menjaga pola hidup atau pola kesehatannya gitu. Karena bisa jadi misalnya saking dia cemas, ada salah satu contoh kecemasan itu cemas dengan lingkungan yang banyak orang. Nah, jadi orang tersebut akhirnya melakukan atau mengurung diri di kamar secara terus-terusan. Kayak dia nggak mau keluar misalnya untuk membeli makan, dia hanya memakan makanan-makanan yang instan yang dia beli secara online misalnya hanya di rumah. Nah itu kan akhirnya bisa berdampak pada kesehatan gitu. Jadi saking dia cemas akhirnya tidak lagi fokus pada fisiknya. Nah, kalau dari segi mental atau psikologisnya, misalnya ketika orang punya gangguan kecemasan, tadi saya sebutkan bisa berefek pada aspek hidup yang lainnya. Jadi karena gangguan kecemasan, misalnya pendidikannya, pekerjaannya, atau sosialnya jadi ada masalah. Nah, sudah ada gangguan kecemasan, ditambah aspek-aspek hidup lain punya masalah, nah itu kan menambah tingkat stres gitu ya. Jadi tadinya hanya gangguan kecemasan, nah ini ditambah stres, masalahnya nggak kunjung selesai, lama-lama bisa depresi. Jadi bisa ada efeknya sampai ke sana. Itu kalau jangka panjang ya. Ngomong-ngomong tadi menyinggung makan. Nah, makan ini kan kaitannya dengan pola hidup. Nah, apakah juga ada kecemasan ini karena ada gangguan atau faktor yang menyebabkan adalah pola hidup seperti dia makannya seperti apa, cara dia berolahraga seperti apa? Apakah ada juga pengaruhnya? Jadi kalau kita makan atau menjaga pola hidup yang sehat itu kan sebenarnya tidak hanya baik untuk fisik kita, tetapi misalnya dengan kita menjaga tubuh kita, makan yang baik, pola olahraga yang baik, itu memberikan atau memunculkan hormon-hormon yang positif, membuat kita merasa bahagia. Jadi hal-hal itu juga memberikan dampak positif pada psikologis kita. Nah, jadi psikolog atau psikiater kalau misalnya ada seseorang yang punya gangguan kecemasan, itu pasti ditanyakan, dicari tahu dia selama ini pola makan atau pola hidupnya seperti apa. Nah, kalau memang itu tidak baik atau tidak sehat, nah itu termasuk yang diintervensi atau diperbaiki. Karena apa? Karena dengan pola hidup yang lebih baik, pola makan yang lebih baik, bisa membantu dia mengurangi gangguan kecemasannya. Di samping ada terapi-terapi yang lain. Tetapi termasuk pola hidup, pola makan, nah itu termasuk yang diintervensi juga. Baik, itu pola hidup. Kalau kita lihat dari cara makan, olahraga ataupun perilaku yang lain. Nah, perilaku kita saat ini dengan adanya kemajuan teknologi, ya kan kita sehari-hari juga tidak terlepas dari media sosial nih saat ini. Apakah juga ada pengaruh terhadap media sosial dan bagaimana strateginya atau harus menggunakan platform apa gitu misalnya orang-orang yang mengalami gangguan ini supaya dia bisa mengurangi. Dia sebenarnya balik ke gangguan kecemasan itu sebenarnya banyak jenisnya, jadi macam-macam. Jadi ada yang kecemasan terhadap sosial, misalnya dia takut untuk tampil di depan umum, atau ada pada anak-anak dia cemas berpisah dari orang tuanya, jadi selalu ingin nempel misalnya. Nah, atau kalau sering dengar fobia-fobia tertentu, nah itu termasuk gangguan kecemasan. Nah, jadi kalau mau dikaitkan dengan media sosial sebenarnya memang perlu
tahu dulu, perlu lihat lagi, oh gangguan kecemasannya spesifiknya di yang mana. Nah, apakah memang penggunaan media sosial itu men-trigger atau memicu kecemasannya dia. Nah, misalnya gitu ya, kalau kita mau ibaratkan, oh dia punya gangguan kecemasan sosial, saking dia tidak merasa pede dengan dirinya, dia tidak mau keluar rumah, dia tidak mau bertemu dengan orang-orang. Nah, ketika misalnya mengakses media sosial, dia malah melihat kebahagiaan atau kekayaan orang lain yang membuat dia semakin tidak percaya diri, semakin cemas ketika bertemu orang yang dia rasa lebih hebat dari dia, semakin dia takut bersosialisasi. Nah, mungkin berarti hal-hal seperti itu perlu dibatasi. Karena kan di media sosial, balik lagi, apa yang kita lihat dari media sosial? Karena hal-hal yang positif juga banyak kan ya sebenarnya. Jadi perlu dipastikan yang diakses di media sosialnya itu apa, apakah itu memang memicu atau men-trigger kecemasannya gitu. Kalau memang tidak men-trigger, misalnya dia punya fobia sama botol air gitu kan, nah Iya. dia mau akses media sosial, ya kan nggak ada masalahnya gitu ya, maksudnya nggak ada hubungannya dengan gangguan kecemasannya dia gitu. Jadi perlu dipastikan. Oh, jadi fobia itu termasuk kecemasan. Termasuk dia. Berarti saya masuk kayaknya nih. Karena saya kalau HP saya itu nggak ada ringtone, nggak ada suara. Kalau ada orang nelpon tuh memang saya sengaja Hmm. saya silent. Karena kalau Hmm. saya dengar suara telepon berbunyi, takut saya. Hmm. Kayak ada yang eh, menteror saya gitu kan. Waduh, jangan-jangan nih masuk nih kategori nih. Perlu Perlu diperiksa terapi ya. nih. Oke, terus apakah ada cara nih terapi kognitif perilakunya terhadap kecemasan ini? Mhm. Jadi memang kalau dalam psikologi itu salah satu terapi yang digunakan atau memang sudah dibuktikan efektif untuk mengurangi kecemasan itu kami biasa nyebutnya CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Jadi terapi kognitif dan perilaku. Nah, dalam terapi itulah nanti ada prosesnya gimana misalnya psikolog itu dapat membantu merekonstruksi pikiran-pikiran dari klien atau dari pasien ya klien, karena kan biasa kenapa dia sampai punya gangguan kecemasan, nah itu pasti di pikirannya nih ada pikiran-pikiran. Nah, apa pikiran itu yang perlu dibuktikan, perlu di eh, apa sampai akhirnya klien ini menyadari, oh pikiran dia ini sebenarnya tidak berasal, maksudnya tidak ada buktinya, jadi dia mencemaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicemasi secara berlebihan seperti itu. Nah, itu nanti ada prosesnya. Secara umum tadi seperti itu. Kita hidup ini kan nggak sendiri. Itu kita bersosialisasi ya. Di lingkungan kita juga banyak orang. Bagaimana dukungan sosial seseorang dapat membantu dan juga sebenarnya apakah ada eh, dukungan yang positif dari keluarga, teman atau orang terdekat terhadap orang-orang yang mengalami kecemasan ini? Kecemasan di sini mungkin kalau kita berbicaranya gangguan ya, jadi ketika sudah gangguan kan itu berarti rasanya baik keluarga ataupun teman secara sosial mungkin sudah sulit untuk menyelesaikannya atau untuk mengatasinya. Nah, tapi ketika kita sebagai lingkungan sosial menyadari, oh ada nih orang yang dekat dengan kita, rasanya kekhawatirannya nih udah nggak normal gitu ya, tadi terjadinya secara terus-menerus, terlalu intens. Nah, itu kita sebagai sosialnya dapat memberikan informasi atau mendorong dia untuk cepat mengambil atau melakukan pengobatan atau penanganan. Jadi memang secara profesional nanti akan ditangani. Karena apa? Karena biasanya bisa jadi orang yang punya gangguan itu sendiri dia tidak sadar kalau ini itu sifatnya sudah butuh penanganan profesional. Jadi itu tadi salah satu yang bisa dilakukan oleh sosial atau teman dan keluarga. Nah, ketika misalnya orang tersebut sudah mendapatkan penanganan, nah mungkin nanti dalam prosesnya itu kan tidak bisa sebentar ya. Jadi mungkin berbulan-bulan sampai akhirnya kecemasannya itu berkurang hingga hilang. Nah, dalam proses itu mungkin dia perlu melakukan berbagai hal yang diarahkan oleh psikolognya. Nah, di situ keluarga dapat mendorong atau mendukung agar dia melakukan itu gitu sebagai bentuk dari terapinya. Nah, jadi selain itu misalnya dari keluarga, dari yang terdekat mendukung termasuk tadi untuk gimana dia bisa hidup yang lebih sehat, pola hidup yang lebih baik, dia rutin olahraga. Nah, itu kan jadi salah satu yang dapat membantu mengurangi
kecemasannya. Jadi didukung oleh pihak-pihak yang terdekat. Terus kalau misalnya nih, kalau kita kan di dunia pendidikan, tentu misalnya kita mau ngajar di kalangan mahasiswa itu, kan kita nggak tahu nih, apakah mereka itu ada atau tidak gitu. Ternyata ada. Hmm. Terus kalau misalnya ada dan kita tahu, bagaimana mengantisipasi atau mengatasi dari segi pembelajarannya, terus ya mungkin kalau mengenai tugas dan lain sebagainya, kan kita inginnya kan mendidik nih, mendidik, Hmm. memotivasi. Hmm. Justru dengan metode yang kita gunakan mungkin nggak cocok terhadap orang-orang yang mengalami gangguan yang seperti ini. Malah nggak mendidik gitu kan, kalau kita nggak tahu nih. Nah, Hmm. sebenarnya apa metode yang pas misalnya? Mungkin dari Hmm. segi dari secara general lah, secara umum. Dia sebenarnya kalau sifatnya sudah gangguan, memang akan lebih efektif ketika gangguan itu hilang dulu atau berkurang dulu gitu. Jadi misalnya saya ada contoh kasus yang pernah saya tangani. Jadi anak itu memang punya kecemasan berbicara di depan umum. Ketika disuruh membaca di depan kelas, dia akan nge-freeze. Dia Gugup. benar-benar tidak akan keluar kata-kata dari mulutnya. Padahal secara kemampuan ya dia bisa berbicara gitu. Nah, kalau dari sisi guru kan mungkin dia akan marah, Iya, kenapa kamu nggak bisa gitu, nanti iya, teman-temannya akan ngejek gitu kan. iya. Nah, ketika guru menyadari, oh anak ini sepertinya memang ada sesuatu, nah mungkin dari guru susah menyelesaikan masalah itu, tidak bisa membantu nih gimana nih supaya anaknya bisa ngomong. Nah, mungkin untuk mengatasi itu memang butuh bantuan psikolog. Nanti psikolog yang akan menggali ini sebenarnya penyebab awalnya gimana. Apa yang membuat dia takut berbicara di depan umum. Nanti ketika sudah ketemu penyebabnya, nah bagaimana supaya dia bisa balik? Nah, itu ada teknik atau ada terapi-terapi yang dilakukan ke anak tersebut. Karena walaupun guru sudah tahu tapi tidak tahu melakukan apa gitu ya, karena anaknya mau dipaksa bagaimanapun kayak ayo bicara secara baik-baik pun mungkin tetap nggak mempan gitu, saking itu sifatnya udah gangguan. Jadi kalau udah gangguan itu kan mungkin dia mau tapi ini aku udah nggak bisa gitu, aku secara psikologis tuh dia juga tidak bisa mencerna ini kenapa aku nggak bisa setiap maju ke depan gitu. Anak itu juga mungkin nggak paham gitu kan kenapa dia Iya. nggak mampu gitu. Jadi memang yang paling efektif ya itu gitu, di samping guru misalnya tidak melakukan hal-hal yang membuat anak malah semakin cemas gitu ya, udahlah ada gangguan kecemasan di apa berbicara di depan nggak bisa, semakin dimarah kan justru itu semakin cemas gitu kan. Tambah lagi ya. Tambah lagi tapi dibaikin pun anaknya nggak bisa gitu karena itu Iya, tadi udah gangguan gitu ya. Nah iya. kan memang butuh ahlinya di bidang itu yang untuk menghilangkan perasaan atau apa yang dialami anak itu. Ya mungkin dengan sharing yang seperti ini ya, mungkin nanti ada guru ataupun dosen dengan apa namanya profesinya di dunia pendidikan. Jadi lebih jeli juga nih agar lebih tahu. Walaupun mungkin secara keilmuan nggak ngerti, tapi dengan adanya sharing seperti ini, ternyata ya ada juga mungkin mahasiswa atau siswanya yang mengalami hal ini. Nah, berarti ini caranya gampang. Jangan dipaksain, tapi datang aja ke layanan biro psikologi Kaisa. Selesai itu. Ya, terkadang kan seseorang itu kalau mau melakukan sesuatu perlu santai gitu, perlu suasana yang asik gitu. Ya termasuk mungkin ada seni, musik. Apakah ada peran itu, seni, musik ataupun yang lainnya terhadap seseorang yang mengalami gangguan ini? eh, Mungkin ada perannya dalam hal mengurangi tentang kecemasan ini. Oke. Kalau dalam bidang psikologi memang ada yang disebut dengan art terapi, jadi terapi seni. Nah, tapi terapi di sini sifatnya seninya itu digunakan sebagai tools atau media untuk apa? Untuk orang tersebut dia jadi bisa lebih mengeksplor dirinya, dia tahu masalahnya, dia tahu emosinya, dan menggunakan seni itu juga dicari solusi dari masalahnya. Jadi seninya ini sifatnya digunakan sebagai media untuk balik tadi memahami psikologis orang tersebut. Jadi bukan hanya sekedar gangguan kecemasan dengerin musik. Jadi bukan terapinya bukan seperti itu gitu. Jadi terapinya sebagai seninya sebagai media untuk mengeksplor diri si klien itu sendiri.
Oh, berarti yang dimaksud di sini art Mm-mm. terapi itu berarti lebih kepada metode ya, salah Metode, satu iya. metode. Justru kalau dia mengalihkan, misalnya dia mengalami hal itu, dia tahu nih, sekarang dia lagi cemas banget gitu ya, Mm-mm. terus dia mengalihkan dengan musik ataupun Mm-mm. seni, bisa berimbas dengan gangguan yang lain ya, bisa apa ketergantungan dia. Karena belum tentu sebenarnya dengan mengalihkan kecemasannya itu apakah kecemasannya benar-benar hilang gitu Iya, kan. betul. Nah, tadi kan kalau kita berbicara ada contoh misalnya di dunia pendidikan. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengurangi hal itu di lingkungan kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat gitu kan? Kira-kira ada nggak ini? Lingkungan kerja yang sehat atau yang baik untuk kesehatan mental karyawannya atau semua orang di dalam pekerjaan itu ya pastinya kan lingkungan kerja yang positif. Nah, ini positif di sini bisa dilihat misalnya dari eh, yang namanya kerja pasti ada beban kerja, ada deadline. Nah, tapi bagaimana beban atau deadline itu masih dalam kategori achievable gitu. Jadi masih dapat dijangkau. Jadi jangan sampai atasan itu memberikan beban atau tenggat waktu yang memang agak mustahil gitu. Nah, itu misalnya perlu diperhatikan oleh atasannya. Nah, selain itu dari segi lingkungannya, yang namanya kerja kan mungkin ada konfliknya, mungkin ada masalahnya, tapi bagaimana itu terselesaikan. Jadi jangan sampai menjadi konflik yang berlarut-larut, apalagi sampai merusak misalnya hubungan dengan sesama rekan kerja. Nah, karena kalau kita ada di yang namanya kerja itu kan kita setiap hari akan sering di situ gitu. Nah, ketika kita sering bertemu tapi apa namanya hawanya atau atmosfer dengan lingkungannya itu negatif gitu ya karena ada masalah misalnya uh, karena ada konflik, nah itu kan secara sosial tidak juga nyaman buat kita. Nah, apalagi misalnya ketika dalam lingkungan kerja itu ada semacam bullying. Jadi yang namanya bully itu bukan hanya terjadi pada lingkungan pendidikan, tapi di lingkungan Kerjaan pekerjaan, juga. baik dari atasan ke bawahan atau misalnya sesama yang di levelnya sama, nah itu mungkin terjadi bullying. Nah, selain itu juga misalnya dari segi tadi dari segi waktu jangan sampai kan pekerjaan itu overwork gitu ya. Jadi saking kerja kehidupan di aspek lainnya itu nggak ada gitu. Jadi nggak seimbang. Jadi kan tetap perlu ada keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dengan misalnya kehidupan di rumah atau kehidupan sosialnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi intinya ya agar para orang di dalam lingkungan kerja itu positif, sehat mental ya memang butuh lingkungan ya yang positif juga gitu yang tetap memikirkan kesehatan mental dari orang-orangnya dengan melakukan hal-hal yang tadi itu. Nggak kerasa ya. Ini serunya kalau kita bicara dengan yang ahlinya, gitu. Jadi nanti para netizen, kita akan sambung sharing-sharing santai kita dengan tema yang lain dengan psikolog kita yaitu Kaisa. Tapi ketika kita mengalami hal ini, tanda-tandanya kita sudah tahu, jangan khawatir caranya. Kita datang saja ke layanan psikologi Kaisa, tuntas tuh semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.